Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa kembali bermuajahah. Semoga pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad, dengan iringan doa semoga kita semua yang hadir menjadi umatnya Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Keluarga, saudara, jamaah kita, rekan kerja kita yang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Kita yang hadir, semoga Allah berkahi kesehatan, Allah panjangkan umur kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dijadikan keluarga dan keturunan kita orang-orang saleh dan salihah. Dan kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan berkah suratul Fatihah ini Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk bisa melaksanakan haji dan umrah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sejatinya manusia yang tak pandai bersyukur, berterima kasih kepada sesama untuk setiap pertolongan yang diberikan kepadanya, bantuan yang diberikan, maka sejatinya dia tak pandai bersyukur kepada Allah. Kita dibantu oleh seseorang, jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan terima kasih. Kita beli makan di kantin, sudah selesai ini Pak, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya, sejatinya ungkapan terima kasih kita kepada sesama atas setiap bantuan yang diberikan itu adalah rasa syukur kita kepada Allah. Nah, untuk itu kami ucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Kemarin sudah mengiringi perjalanan umroh kami bersama kurang lebih 52 orang jamaah. Alhamdulillah atas doa dari kawan-kawan kami bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan semoga umroh yang kami beserta rombongan laksanakan menjadi umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah SWT. Seutas doa kami, semoga teman-teman yang ikut mendoakan Allah berikan kemudahan untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal, 2 poin saja yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke tema. Jadi gini Pak, alhamdulillah tahun ini 2023 kami 3 kali membawa rombongan umroh. Pertama kami berangkat kemarin itu Januari. Itu Januari kami berangkat, Januari 2023 bersama rombongan. Kondisi cuaca di Saudi saat itu puncak musim dingin. Di Madinah sampai tembus 2 derajat Celcius. Lalu setelah Ramadan 6 hari Syawal kami berangkat lagi bersama rombongan jamaah. Di Saudi, Mekah dan Madinah itu kondisi cuaca pas puncak musim panas. Di Madinah saat itu tembus sampai 50 derajat Celcius. Nah, kemarin perjalanan ketiga kami membawa rombongan jamaah itu pas musim peralihan dari musim panas ke musim dingin, dari summer ke winter. Bukan hanya di Saudi, Mekah dan Madinah saja. Dulu ketika kami di Mesir juga sama. Setiap kali peralihan musim, maka apa?
maka pergantian itu ditandai dengan turunnya air hujan. Dulu di Mesir juga begitu, mau ganti ke musim hujan. Nah kemarin karena sudah masuk musim peralihan dari panas ke dingin, itu kemarin di Madinah hujan dari maghrib sampai jam 7 pagi, gerimis. Bahkan ketika kami mau umroh yang pertama, itu menuju Mekah, itu hujan. Lalu di Mekah pas tawaf yang pertama, itu pun hujan. Nah, tanah antara Saudi dengan kita beda, Pak. Di sana itu padang pasir. Kalau kita tanah lebih gampang menyerap air, apalagi kalau ada pepohonan. Karena pasir, begitu hujan mengendap, air gampang naik. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Saat ini orang itu banyak sekali yang pakai ilmu cocokologi. Apa-apa dicocokkan. Kalau cocok nih, wah, disebarluaskan. Nah, melihat banjir di Mekah, semata kaki sih kemarin, langsung videonya dipasang ke TikTok, di reel Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Apa? Kiamat sebentar lagi terjadi. Mekah banjir. La ilaha illallah. Silakan buka sejarah. Kitab sejarah yang mana saja. Kitab Sirah Nabawiyah. Atau nggak usah yang tebal-tebal. Kitab sejarah yang paling tipis. Judulnya Khulasatu Nurul Yakin. Di dalam kitab sejarah itu dijelaskan. Saat Nabi masih hidup 1500 tahun yang lalu. Bahkan belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Apa? Banjir bandang melanda kota Mekah. Sampai Hajar Aswad dipindahkan dari tempatnya. Rasul masih hidup. Jadi jangan apa-apa dikit-dikit dicocokkan kiamat. Kayaknya udah gak sabaran sekali. Nah, kita juga di sini kan sudah mulai peralihan ya. Ini aja udah mendung nih. Beda sama bulan lalu. Rumput-rumput yang tadinya di depan kering, menguning, mati. Karena udah musim hujan, mulai tumbuh hijau lagi. Kata Allah, wa ja'alna minal ma'i hayya. Mulai hijau lagi rumputan. Nah, karena peralihan di Saudi itu turun hujan, maka rerumputan yang di gunung-gunung Saudi mulai menghijau. Melihat lagi perjalanan ziarah kota Mekah, melihat gunung-gunung pada hijau, rumputnya pada hijau, divideoin. Pasang di TikTok, di Instagram. Gunung-gunung di Saudi sudah menghijau. Tandanya subur, sesuai dengan hadis Rasul. Bentar lagi, la ilaha illallah. Padahal hanya karena sebab peralihan musim cuaca. Sampai juga saat ini yang terjadi apa? Perjuangan saudara-saudara kita para mujahid dan juga orang-orang yang ada di Palestina. Wah, kalau Palestina menang, maka sesuai dengan hadis Rasul, kiamat akan terjadi. Lah, kalau ini kan akhirnya menimbulkan rasa pesimistis. Wah, mendingan jangan menang dah Palestina. Kenapa? Kalau menang perang? Gak begitu, Pak. Ya, jadi sekali lagi, jangan apa-apa dikit-dikit nanti dicocokologi. Ya, pilpres lah, apalah, nggak usah lah. Udah kita berjalan sesuai dengan qadarullah. Dan yang terakhir, sebelum saya masuk tema, emang Indonesia tuh nyentrik-nyentrik ya, Pak. Ya Allah, Rabbuna Karim. Saya kemarin ketemu dengan sahabat saya. Nah, nanti insya Allah kalau nggak ada halangan, mohon doa, kami Februari akan melakukan perjalanan umroh lagi. Cuman plus Kairo. Sekalian kita napak tilas perjuangan para nabi di sana, termasuk ke ziarah ke makam Imam Asy-Syafi'i, salah satu imam mazhab fikih yang paling banyak pengikutnya di Indonesia. Nah, tapi sekarang itu Pak udah ada yang nyentrik, Pak. Orang Indonesia nyentrik-nyentrik, Pak. Umroh plus Kairo bagus. Ziarah ke makam para nabi, Nabi Daniel, Nabi Yusuf dan lain sebagainya, ke makam ke Al-Azhar dan lain sebagainya. Umroh plus Turki. Oh, biasanya kalau di sana kan sekalian lihat salju, masih boleh lah. Kenapa? Karena di sana juga ada persejarah tentang Khilafah Utsmani, boleh lah. Nah, sekarang yang baru umroh plus Taif, sekalian ziarah ke Taif, boleh. Bagaimana kita menapak tilas perjuangan dakwah Nabi pertama kali hijrah ke kota Taif. Nah, sekarang ada yang baru nih, Pak. Saya ketemu kawan saya kemarin, ya, teman dulu di Mesir. Apa? Dia cerita. Sekarang ada yang baru lagi CD. Apa itu? Umroh plus Cristiano Ronaldo. Jadi kalau Satrio mau ikut nggak apa-apa. Jadi Ronaldo kenal ya? Ya, kan udah pindah tuh Pak ke Liga Arab, El Nasr. Nah, maka dilihat kapan pertandingannya
yang di Kuwait atau di Dubai gitu, saya lupa kemarin dia bilang di Kuwait atau di Dubai, seumpama tanggal di Kuwait, seumpama tanggal 5 Desember, maka perjalanan umrohnya disamakan dengan pertandingannya Ronaldo. Jadi dari Indonesia Soekarno-Hatta ke Kuwait melihat Ronaldo main bola, setelahnya pulang ke baru langsung ke umroh. Jadi umroh plus Cristiano Ronaldo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak lah, jangan. Ya kalaupun mau ada yang plusnya, ya perjalanannya ke negara-negara yang bersejarah, yang memiliki nilai keilmuan dan sejarah tentang keislaman. Gitu ya. Jadi ada ya. Jadi nanti barangkali ada yang ikut. Atau ada yang pembimbingnya sekarang bukan Ustadz Kiai lagi. Kalau umroh bersama Ustadz Mahlul biasa, umroh bersama Habib ini biasa, umroh bersama Kiai. Sekarang ada umroh plus penyanyi dangdut. Allahumma sholli ala Muhammad lah. Ya, kita lanjut ya, kita masuk ke pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pepatah mengatakan masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Sesuatu yang menimpa kepada seseorang atau sekelompok orang itu bisa menjadi sebuah pelajaran penting buat kita. Seumpama beliau makan apa nih? Wah, sambal setan. Ya kan sekarang sebegitu kan. Habis makan jadi setan, jangan kita ikut. Kan begitu, ngambil pelajaran gitu ya. Nah, kemarin kami kembali Pak dari bukan stasiun penerbangan itu, motor itu, bandara. Dari bandara Baru Jeddah, itu dari bandara Baru Jeddah kita pulang ke Soekarno-Hatta itu jam 9 malam, setengah 9 lah, jam 9 malam. Nah, maka pas nyampe bandara itu masuk, kita boarding maghrib. Saya bilang sama jamaah, karena memang kita punya rukhsah, punya keringanan yang Allah berikan, daripada nanti di pesawat kita juga udah capek, habis umroh 3 kali udah capek, sudah perjalanan juga nanti 9 jam 30 menit, 10 jam lah, sudah baiknya kita jamak saja. Jadi di jamak takdim. Jadi nanti sampai pesawat udah langsung tinggal bismika Allahumma ahya wa bismika gitu ya kan. Daripada nanti nauzubillah ada yang kelewat sholatnya. Baik, setelah itu saya pimpin dah tuh sholat di musola, yang bapak-bapak, ibu-ibu pisah. Kita sholat jamak takdim. Jadi maghrib dan isya. Masuklah kita ke pesawat. Sampai di pesawat, perbedaan jam antara Saudi dengan Indonesia itu 4-5 jam. Sekarang kita jam 10 pagi. Maka di Saudi masih jam 5. Makanya saya pernah sampaikan, tidak bisa kita menyamakan waktu Ramadan Idul Adha dengan Saudi. Kita udah ngelihat matahari, mereka masih lihat bulan. Jadi nggak bisa. Nah, 9 jam kita berangkat, 10 jam kita berangkat, 9.30 kita berangkat. Dari sana jam 9 malam, itu dalam keadaan sudah sholat maghrib dan isya. Nah, kalau di tiket sampai di Indonesia itu jam 10 lewat 10. Isya subuh. Nah, subuhnya tidak lagi karena udah berpindah. Singkat cerita, itu memberitahukan kepada ibu bahwa saya itu sebelum mendarat 2 jam lagi. Silakan kepada bapak ibu untuk saya sebagai pembimbing ibadah. Saya punya kewajiban, tanggung jawab saya sama Allah dunia akhirat. Kalau ada jamaah saya yang nggak sholat subuh, tanggung jawab saya dunia akhirat. Makanya bagaimana? Ini kuat 5 satu bangkunya kan? Mencar. Saya muter. Saya panggil Pak, sholat subuh. Bu, sholat subuh. Tayamum saja, sholat. Alhamdulillah. Ya, kadang ada pembimbing kan udah nyampe pesawat tidur atau gitu. Enggak, saya nggak mau. Tanggung jawab saya dunia akhirat. Gitu. Nah, maka apa? Saya bangunkan, semuanya alhamdulillah udah bangun. Saya pastikan sholat tayamum. Tiba-tiba sampai bandara jam 10:10 kita imigrasi, dibantu tim handling kami,
keluarkan barang sudah, tinggal nunggu air zam-zam. Biasanya zam-zam kan belakangan dibagikan, kita tunggu di luar. Tiba-tiba ada ibu-ibu bilang begini, Ustaz, apa? Saya belum sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Lah kan tadi saya sudah bangunin, Bu. Tiduran lagi, Ustaz. Ya, ini bukan sebuah pembenaran sih, bukan sebuah pembenaran, tapi saya bisa maklumi. Umroh 3 kali, Pak. Udah gitu perjalanan direct 9 jam 30 menit. Ya barangkali beliau kecapean, ya bukan sekali lagi pembenaran ya, kita maklumilah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ini yang mau saya bahas. Jadi kita lewatin bab tahara kita. Ya. Kira-kira itu kan jam 11 tuh posisinya di luar. Belum sholat subuh. Kira-kira gimana? Gampang aja dah. Kalau nih teman-teman nih, sekarang kan subuh jam 4 lewat 6 ya. Teman-teman tidur malam, capek, akhir tahun bikin laporan, tidur. Saking enaknya tidur, terlelap, bangun-bangun jam 7. Sholat subuh nggak? Jam 7. Allahu Akbar. Kata istrinya sama anaknya, Masya Allah ayah, betul-betul suami yang soleh. Kata anaknya, ya Allah, nggak salah ibu milih ayah. Ayah betul-betul pasangan yang soleh. Wah, jam 7 udah sholat duha. Begitu rakaat kedua, angkat tangan, Allahumma hadini fiman hadait. Loh kok sholat duhanya pakai kunut. Nah kita kembali. Nah sekarang kalau saya udur, oke lah, kalau jam 7 kan masih begini nih, tinggal sembayangnya di kamar, tutup pintu, ya agak gelap lagi gitu kan. Sekarang kalau teman-teman ketiduran, bangunnya jam 11. Nah kalau tadi kan jam 7, sholat Ustaz. Sekarang bangunnya setengah 12, dikit lagi mau sholat zuhur. Ini yang akan kita bahas ya. Ya mudah-mudahan tadi tuh, masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Satu hal yang menimpa kepada orang lain atau sekelompok orang jadi pelajaran buat kita, gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana? Ini yang kami jelaskan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qada'ul fawaiti. Bab tentang mengqadha salat yang terlewatkan atau terlupakan, ya. Salat yang terlewatkan atau terlupakan ini dibagi menjadi 2. Ada yang karena ketidaksengajaan, karena khilaf. Ada yang kedua, sholat ini terlupakan sama dia, betul-betul sengaja. Emang dia nggak sholat, sengaja. Nah, ini maka bagaimana cara mengqadhanya? Baik, yang pertama, sholat, sebentar. Yang pertama yaitu sholat yang ditinggalkan karena sebab kekhilafan atau karena ketidaksengajaan. Ittafaqal ulama ala anna qadha as-salati wajibun 'alan nasi wan naim. 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, semua sepakat. Kalau ada orang meninggalkan sholat karena dia kelupaan, astagfirullahaladzim, udah asar, saya belum zuhur tadi. Nah, ternyata dengar asar. Memang kelupaan karena mungkin aktivitas di kantor lagi padat, betul-betul lupa, blank. Nah. Atau karena ini, karena dia ketiduran. Maka menurut 4 mazhab, wajib untuk mengqadha. Saya ulangi. Salat yang terlupakan di sini karena sebab kehilafan, karena nggak sengaja. Alasannya apa? 2. Karena kelupaan, yang kedua karena ketiduran. Nah sekarang ngerjakannya kapan? Dijawab waktunya oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kata baginda Nabi, qala Rasulullah SAW, man nama an salatin. Orang yang ketiduran lalu dia meninggalkan sholat, terlewat sholatnya. Tadi tuh, dia sholat tidur sebelum zuhur, bangun-bangun asar, atau contohnya begitu. Au nusiha, atau dia kelupaan. Maka apa kata Nabi cara mengerjakannya?
falyusalliha idza dzakaraha. Maka kalau dia lupanya tidak meninggalkan sholatnya karena lupa, begitu dia ingat, astagfirullahaladzim, ini azan asar ya? Ini azan apa? Asar. Loh, ya Allah, belum ngerjakan zuhur. Pas dia ingat, kerjakan zuhur. Atau kalau dia karena sebab ketiduran tadi, jam berapapun dia bangun, falyusalliha, kata Nabi, kerjakan. Bangunnya jam 2, belum sholat subuh, kerjakan. Nah, di sini dikatakan apa? Fa inna dzalika waqtuha la waqta ghairi. Maka waktunya pas ya tadi, karena pas dia ingat atau pas dia bangun. Nah, di sini. Lalu yang dikerjakan yang mana dulu, Ustaz? Pak Budi. Beliau tidur. Bangun-bangun. Contoh yang gampang aja deh. Seumpama ya zuhur ke asar kan deket ya. Beliau tidur, bangun-bangun asar. Ya, belum sholat zuhur. Asar udah masuk. Ini asar dulu apa zuhur dulu? Di sini bentar, sabar. Di sini dibilang wa yuqaddimuha 'ala shalatil hadirah illa idza khafa fawatuha. Lihat dulu waktu yang sedang berlangsung saat itu. Kalau beliau bangunnya, Pak Budi bangunnya itu misalkan asar, pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka sholat zuhur dulu, baru sesuai urutan. Tapi kalau misalkan bangunnya 5:30, dikit lagi udah mau maghrib, maka asar dulu, baru zuhur. Bisa dimengerti nih. Sekarang kalau dia bangunnya jam 2. Jam 2. Bangunnya jam 4. Waktu, saya nggak nanya berjamaahnya, waktunya. Jam 4. Kalau waktunya udah injury time, saya ulangi ya. Nih, tidur jam 11. Bangun azan asar. Maka kalau waktu sholat asarnya itu masih panjang, maka zuhur dulu. Sesuai dengan urutan. Zuhur, asar. Tapi kalau asarnya, misalkan bangunnya pas 5:30 menjelang maghrib. Itu kan udah injury time tuh. Maka asar dulu dikedepankan. Waktu saat itu baru setelahnya. Bisa dimengerti nih. Nah kalau dia bangunnya jam 5. Enggak, jam 5 sore. Dia tidur jam 11, bangun jam 5 sore. Kok ragu? Zuhur dulu. Kenapa? Karena waktunya masih ada waktu kan, space tuh dari jam 5 ke maghrib masih 1 jam. Maka berurutan. Kalau kenapa asarnya dikedepankan? Kalau memang waktunya udah injury time. Ini saya pelan-pelan nih. Kalau waktunya sudah injury time, maka waktu sholat itu dikerjakan lebih dulu, asar dulu. Tapi kalau waktunya masih lama, dia bangun pas azan jam 4, setengah 5, jam 5, maka zuhur. Teman-teman yang bisa nakar, ini kalau saya zuhur dulu, ntar pas asar maghrib lagi, nah, maka asar dulu. Bisa dimengerti ya? Nah, baik. Maksudnya? Baik. Nanti ada jawabannya dari Rasulullah. Ada hadisnya nanti langsung. Ya. Sekarang yang kedua, ya. Meninggalkan sholatnya karena sengaja. Nah, di sini dibilang wa kadzalika yajibul qada ala man taraka sholati amdan. 4 mazhab berkata bahwasanya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali bilang begitu juga yang meninggalkan sholatnya karena kesengajaan. Maaf ya Pak, kita nih manusia biasa, bukan Rasulullah. Kita nih penuh kekhilafan, baik sengaja maupun nggak ada. Mau laki perempuan,
muda tua, presiden, menteri, rakyat, ustadz, kiai, habib, jamaah, semua kita ini punya kehilafan. Nah barangkali ada nih dulu di zaman-zaman waktu masih muda, zaman-zaman masih SMP, zaman-zaman masih SMA, masih zaman-zaman kuliah. Ustadz, saya waktu itu pernah Ustadz ninggalin sholat. Itu kan sengaja, bukan karena ketiduran, juga bukan karena kelupaan. Emang sengaja, ya namanya masih zaman seperti itu. Nah, ini bagaimana? Menurut 4 mazhab mengatakan sholat yang tertinggal itu wajib diqodho. Misalkan dulu, Ustadz, dulu waktu saya masih SMA, saya pernah lama amat setahun. Ya seminggu lah, saya pernah seminggu Ustadz nggak sholat. Atau saya pernah kunjungan ke Rusia Ustadz. Saya bingung mau sholat gimana ini, waktunya juga bingung. Saya seminggu pas di Rusia, pas tugas, saya nggak sholat Ustadz. Nanti bagaimana? Maka pendapat 4 mazhab wajib diqodho. Nah hitungannya bagaimana ngerjakannya? Kalau tadi kan kalau yang karena ketiduran dan kelupaan, kalau dia ingat langsung kerjakan, kalau bangun dilihat waktunya, gitu ya. Nah maka kalau yang dulu-dulu zaman-zaman kita, ya di zaman jahiliyah lah gitu ya. Ini bagaimana? Di sini disebutkan wal aslu anna tartib bainal fawaid wajib. Menurut pendapat ulama 4 mazhab mengatakan harus berurutan. Sholat itu ya kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, seperti itu. Maka begitu pun juga qodho sholat yang pernah tertinggal harus berurutan. Tapi terjadi perbedaan pendapat. Wa in kathuratil fawaid. Kalau sholatnya yang ditinggalin nggak lebih dari sehari semalam, cuma 5 waktu, gitu ya, cuma 5 waktu. Nah, maka bisa berurutan. Habis subuh lagi, habis zuhur lagi. Ini kalau cuma sehari 5 waktu. Tapi kalau tadi itu sebulan, ini bagaimana? Nah, menurut Imam Ahmad, menurut Imam Hambali apa? Wajib urut. Zuhur lagi, asar lagi, gitu. Tapi menurut Imam Hanafi dan juga Imam Malik, wa qala al-Malik wa Abu Hanifah la yajibu tartib. Boleh nggak ngurut kalau sholat yang ditinggalkannya banyak. Habis lohor dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, boleh. Ini kalau menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi. Wa qala Syafi'i, adapun kalau menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i apa? Ar-tartib mustahab. Jadi kalau menurut Imam Hambali wajib ngurut, habis zuhur lagi. Kalau menurut Imam Malik, Imam Hanafi nggak wajib ngurut. Jadi kita mau pas lagi zuhur, mau sholat apa aja yang pernah kita tinggalin, boleh. Kayaknya gue pernah ninggalin sholat maghrib dah. Habis zuhur dia maghrib, boleh. Ini kalau menurut Imam Malik dan Hanafi. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, urutan itu bukan wajib, tapi hanya mustahab. Lebih baik, lebih afdol saja. Begitu. Teman-teman sekalian, lalu bagaimana ada niatnya sama? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Nah, kata-kata adaan diganti qadha. Yang tadi tuh kita subuh bangun jam 11. Maka ulama diganti, bukan lagi adaan, menjadi qadhaan. Itu udah bukan waktu subuh. Jadi mati. Subuh, tapi niat adaannya diganti menjadi qadhaan. Karena kita sholat bukan sholat subuh. Tadi ditanyakan, Ustadz, terus kalau misalnya baru asar. Nah ini bagaimana? Pas saya ke masjid, tiba-tiba udah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kan gitu ya? Nah, kalau saya sholat zuhur dulu ketinggalan asar, maka ini hadisnya langsung dijawab oleh Rasul di dalam hadis. Waruya Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah SAW qala, Rasul bersabda,
Man nasiya salatan, orang yang tadi tuh karena ketiduran atau kelupa, falam yadhkurha illa wa huwa ma'al imam falyutim salatahu. Maka bagaimana? Menurut para Rasulullah, udah sholat dulu asar bersama dengan imam, sembayang dulu tuh, sempurnain. Lalu setelahnya apa? Fa idza faragha minas salat, begitu udah selesai sholat asar bareng imam, apa? Falyusallil lati nasiya, maka dia sholat zuhur, baru setelahnya apa? Tsummal yu'id as-salatul lati sholaha mal imam. Lalu ulang lagi sholat asarnya. Paham nggak? Saya pelan-pelan. Saya jam 11 tidur. Ya, saya jam 11 tidur. Bangun-bangun asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Apa? Iya. Maksudnya? Oh iya. Saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya belum sholat zuhur nih, bangun asar. Saya ke masjid. Begitu saya ke masjid, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tadi kalau kita ketiduran atau kelupaan, harusnya kan zuhur dulu baru. Cuman udah qomat, maka bagaimana? Menurut hadisnya Rasul, ikut sholat dulu. Maka saya sholat di sini bareng jamaah. Selesai sholat asar, maka kata Nabi apa? Fa idza faragha minas sholat, maka falyusallil lati nasiyah, maka sholat zuhur. Tapi sholat asar berjamaah sama. Setelah sholat zuhur selesai, apa? Summal ya'udis sholat allati sholaha mal imam, ngulang lagi asarnya. Bisa ngerti? Alhamdulillah. 2 kali asar. Asar yang pertama, asar kewajiban kita, dapat pahala dua-duanya insya Allah. Makanya ya pasang alarm. Ya. Enggak, asar yang kedua tetap. Gitu ya. Nah, lalu teman-teman, tadi kalau sholatnya itu tertinggalnya karena sengaja. Kata menurut para imam 4 mazhab wajib di qadha. Tapi ada pendapat lain. Siapa? Di sini dikatakan wa qala Ibnu Taimiyah. Adapun Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, apa kata Ibnu Taimiyah? Tarikus sholati amdan, orang yang pernah meninggalkan sholat, kata Ibnu Taimiyah, dengan sengaja. Dulu tuh zaman kita SMP, SMA atau kuliah pernah ninggalin, maka apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Di sini dikatakan apa? La yusra'u lahu qada'uha, maka enggak wajib mengqadha. Kata siapa? Yang lewat ya udah, mafata qad fata. Yang lewat ya udah, kagak perlu diulang. Zuhur lagi. Ini satu pendapat, di luar pendapatnya 4 mazhab. Tapi kalau 4 mazhab wajib qadha. Nah, terus bagaimana? Nah, wala tasihhu minhu, bahkan ya enggak sah salatnya diulang-ulang begitu. Bal kata mereka, kata beliau apa? Bal yuktsaru minat tatawwu, cukup memperbanyak dengan sholat sunnah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Jadi nggak perlu ngulang, nggak perlu diqadha, cukup perbanyak sholat sunnah. Nah, ini diambil dari hadis. Nanti di hari kiamat ada yang namanya mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Nah, makanya teman-teman hati-hati ya. Al-ismu huwa du'a. Nama itu adalah doa. Jangan sembarangan namain anak mentang-mentang pengen Arab mizan. Artinya apa? Iya, janganlah. Nggak harus bahasa Arab. Nama itu doa. Nama anak selamat. Untayan doa dari orang tuanya biar anaknya apa? Selamat dunia akhirat. Namanya Budi. Agar apa? Punya akhlak mulia. Nggak harus bahasa Arab. Kalau mau bahasa Arab, tanya guru, tanya ustadz. Di sini banyak pengisi-pengisi. Ustadz, ini barusan demi Allah, saya di WA adik kelas saya yang dari Gontor. Ustadz, anak saya, istri saya kemarin USG, doakan insya Allah bulan depan lahiran. Ya insya Allah. Ustadz, bisa minta nama enggak? Istri sih pengen namanya ada yang artinya penyejuk hati. Ya udah saya bilang, kasih aja namanya Muhammad penyejuk hati.
Kan ada tuh nama. Ya benar nggak? Dia ketawa ya, iya ya. Ya enggak, maksudnya apa? Kita namain apa namanya sesuai dengan ya artinya kolbun salim, hati ya masih mending doa itu kan. Namanya siapa? Tony. Itu dari Al-Quran Ustaz. Al-Quran, iya namanya Tony. Namanya apa? Auzubillahi minasyaitonir. Nah, Tony itu. Jangan ya, apalagi berdasarkan bulan. Namanya April, Aprilia, bulan Mei, Mei, Mei. Jangan. Tambahkan sesuai itu. Jadi gitu ya. Nah, nanti di mizan dulu pernah kami sampaikan di sini. Awwalu ma yuhasabu alaihi abdu as-salat. Yang pertama ditimbang tuh salat kita, Pak. Ini mizan. Kan mizan begini ya, Pak. Ini ada berat, ada dua neraca gitu kan. Nah, ditimbang nih. Satrio ditimbang, ini berat, amal baik, ini amal buruk. Begitu ditimbang begini, wah amal baiknya berat, berarti apa? Masuk surga. Masya Allah. Lalu ditimbang lagi teman-teman, ditimbang lagi yang lain. Begitu ditimbang ada orang ditimbang apa? Ini amal baik, ini amal buruk. Yang berat amal buruk, masuk neraka. Ntar dulu kata Allah. Ini Rahman dan Rahimnya Allah. Apa kata Allah? Ya malaikati, hai malaikatku. Hali abdi tatawu. Ini hambaku ini yang amal baiknya ringan, beratnya maksiat. Dia punya amalan sholat sunnah nggak? Bentar ya Allah, saya cek, dicek. Wah ada ya Allah. Apa? Ini hambamu rajin qobliyah ba'diyah. Kalau gitu kata Allah, khudh min hadhihi tatawu takammulan bis sholati. Ambil pahala qobliyah ba'diyahnya, sempurnakan sholatnya. Ambil, cut. Seimbang. Masih masuk surga? Belum. No, seimbang. Ntar dulu. Apa kata Allah? Coba cek lagi dah. Begitu dibuka, ya Allah, ini hambamu kalau terawih kagak pernah dia ninggalin. Terawihnya full, tahajud saban malam, duha setiap hari. Maka kata Allah, ambil pahala itu, dimasukin, loh, menang, masuk surga. Nah, maka dari hadis ini Ibnu Taimiyah menjadikan landasan hujahnya bahwa orang kalau dia pernah meninggalkan sholat di masa lalunya karena kealfaannya, ya tadi karena kehilafannya, maka menurut Ibnu Taimiyah nggak usah lagi diqodho sholat yang tertinggal, cukup memperbanyak sholat-sholat qobliyah, ba'diyah nggak ditinggalin, tahajud, duha dikerjakan. Jangan udah ngambil Ibnu Taimiyah tapi sholat sunnahnya kagak. Jangan begitu ya. Tapi kalau ada dua pendapat, ada dua pendapat, lebih baiknya kita ambil pendapatnya yang terbanyak. Kalau saya lebih baik ngambil dua-duanya. Diulang lagi, diqodho, dan kita perbanyak juga sholat sunnah. Untuk apa? Penyempurna sholat kita. Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, silakan. Salam. Tanya aja, ini sering ya di karyawan kita ya, jadi pada saat pulang kerja itu, kan baik. kita juga kemacetan, baik. nggak bisa mikir, nggak bisa ngapain. Baik. Nah, apakah itu termasuk kategori yang sengaja atau memang itu terjaga? Baik. Masya Allah. Fikih itu Pak natijah, santan. Fikih itu santan. Ya. Sebelum menjadi santan buah kelapa itu disebutnya ilmu usul fikih. Jadi natijah conclusion terakhir itu di fikih. Ya, sebelumnya ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih itu banyak apa? Banyak kaidah-kaidah untuk menghasilkan tadi nilai. Nah, ulama itu sepakat. Ada beberapa ulama-ulama kontemporer. Saya sebutkan saja yang di Indonesia. Buya Yahya, pimpinan pesantren Al-Bahjah Cirebon. Terus Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Ini yang kontemporer aja ya, yang sekarang-sekarang di Indonesia saja. Saya nggak perlu menyampaikan pendapat yang dari ulama-ulama luar lah. Beliau-beliau ini mengatakan bahwasanya ada yang namanya jamak sholat. Jadi tadi tuh kami mau bepergian, ya zuhur dan asar kita gabung. Ya, jadi kalau dia digabung asarnya di zuhur, jamak takdim. Kalau di akhir, jamak takhir gitu ya. Boleh sekaligus jamak plus qasar. Nah, menurut pendapatnya mereka, ini
bahwasanya jamak sholat itu satu, diperbolehkan kita dalam keadaan tujuannya safar, perjalanan. Nah, perjalanannya ini juga bukan karena untuk maksiat. Wah, kita mau ke Los Angeles, mau main judi, nggak boleh jamak sholat, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk ibadah, untuk silaturahim, mudik dan lain sebagainya, pulang kerja dan lain sebagainya, ini termasuk. Jadi bukan kategori maksiat. Lalu yang kedua, ilah, penyebab yang membolehkan kita itu untuk menjamak, salah satunya masafah, ya. Nah, maka para ulama-ulama ini mengatakan termasuk di dalamnya macet. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa, Pak. Saya sering banget acara itu, acara di sana. Waduh, ya Allah, kita nggak tahu nih Pak, Google Map atau Waze, begitu kita masuk 40 menit, begitu udah masuk, blung, terjadi ini. Tiba-tiba saya Jakarta Tangerang pernah 4 jam. Bayangin, 40 menit normalnya, cuman Jakarta Tangerang 4 jam. Gak gerak. Nah kalau udah begitu bagaimana? Nah dalam kondisi itu, bukan kondisi kita menginginkan, tapi apa? Memang keadaan. Kita turun gak bisa, ya, maka bagaimana caranya? Menurut pendapat ulama-ulama tersebut mengatakan kita dibolehkan untuk menjamak. Bukan mengkodok, tapi jadi kalau misalkan Bapak berangkat seumpama dari sini jam 5 lah, gitu ya, pulang dari kantor. Tiba-tiba, Masya Allah, stuck, macet. Sampai rumah jam 8, Isya. Maka itu dijamak. Jamaknya apa? Takhir, Isya. Jadi seperti itu. Allah alam bisawab. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi bukan di kodok ya, tapi di jamak. Ya. Ya. Kita tiap hari kita tahu keadaan di sana. Baik. Baiknya di kita atau kita nunggu malam. Baik. Ustadz, ini kan perjalanannya emang tiap hari. Beliau misalkan rumahnya di Bekasi. Emang tiap hari. Yang namanya jalanan gak bisa diprediksi. Ya biasanya mau Ustadz tiap hari ya macet. Saya paling sampai rumah jam 6:30, masih ada setengah jam, 2 jam perjalanan. Tiba-tiba pas setak, bener-bener nggak bisa gerak. Nah ini kondisional saja, gitu. Nah, tapi ya memang kalau mau lebih aslam, lebih baik, ya tunggu aja maghrib di rest area, udah maghrib baru berangkat lagi, gitu. Tapi memang sekalipun perjalanan ini kita lalui setiap hari, gitu ya, karena kita berangkat kerja, memang ada kondisi-kondisi tertentu, ya setak. Tiba-tiba atau masalah ada apa-apa atau macet. Bisa kita tunggu sampai maghrib. Ya monggo, lebih baik lagi. Capek akan ya prediksikan. Nanti dulu maghrib baru saya dijemput. Saya bilang nggak habis subuh aja bang. Nah, namanya kita tahu siang bukber jam 5. Nah, jam 2 dijemput. Ustaz, mohon maaf. Bakalan bisa Ustaz kalau jam 2. Dijemput setengah 2 sampai sore. Apalagi naik Gojek. Mobil saya dibawa sama asisten. Karena memang begitu jalanan nggak bisa diprediksi. Tapi kalau ya tadi yang beliau bilang, kalau jalanan itu biasa kita tempuh setiap hari, ya mungkin kita bisa prediksi nih, wah, nah jangan telat mulu, ya bisa kita sholat maghrib dulu, pulang, sebelum tol ada pom bensin, sembayang dulu, habis sembayang, baru jalan lagi, kira gitu, ya Pak. Terakhir ada yang mau bertanya? Ya. Oh subhanallah. Nah ini kondisinya lihat dulu. Kalau antum disopirin enak di belakang Pak, Allahu Akbar. Masalahnya kalau bawa mobil nggak bisa Pak. Ini ribet, mikir gerak-gerakan ini rem gitu. Maka niatkan saja gitu. Tapi kalau antum sumpama tadi ada asisten gitu kan, ya boleh silakan. Tapi kalau nggak ada bawa sendiri, ya lebih baiknya dijamak saja. Begitu. Tapi dengan niat memang kita ini bukan karena sengaja ya, karena memang keadaan kondisi. Tadi itu yang saya bilang, dari Tangerang ke Jakarta udah kayak ke Bandung 4 jam. Yang harusnya cuman
40 menit ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kita bisa terus memperbaiki kualitas ibadah kita. Teman-teman sekalian, perkara tentang qada salat ini bukan berarti kita memudahkan perkara salat. Udah gua nggak usah salat aja dah, tapi tinggal dikodok. Nggak begitu. Ini yang tadi terlewat itu mungkin karena kealfaan dan ketidaktahuan kita. Nah, kalau teman-teman sekarang udah tahu, nggak pakai, nggak ada alasan. Seburuk apapun, sesulit apapun keadaan, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kata Nabi apa? Al-farqu bainana wa bainal kufar as-sholat. Pembatas antara kita dengan orang-orang non-muslim cuma satu. Apa kata Rasulullah? Sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Yang meninggalkannya maka gugur keimanannya. Jadi jangan maka salat ini jadi satu alasan buat kita gampang-gampangin untuk meninggalkan salat. Waliyadzubillah. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.